go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suara kompresor Yongpai yang kasar. Kompresor ini tanpa menggunakan oli atau pelumas. Jadi kompresor ini tadi hidup tapi kasar. Soalnya ilat-ilatan atau plat-plat yang in out itu tidak rapat, tidak bisa buka nutup atau terganjal pada ring shaker yang rontok. Ring shaker itu anti panas tanpa menggunakan besi baja. Inilah contohnya ilat-ilatan pada kompresor Yongpai. Kerenggangannya terlihat hidup tapi tidak menghasilkan angin. Nah, itu kerenggangannya, bisa dicek ilat-ilatannya seperti itu. Inilah buring atau top buring pada kompresor Yongpai yang sudah saya bongkar tadi. Sangat bersih, kompresor ini tidak mengandung oil, cuma ada debu-debu pada kotorannya. Ini buringnya sangat halus sekali. Nah, ini shakernya tanpa oli, cuma ada debu-debu yang melengket sedikit-sedikit pada shaker. Ini setang shakernya, bagian as shaker itu buringnya kayaknya udah rusak atau ambrol. Nah, itu buktinya kalau kompresor ini tidak menggunakan oil atau pelumas, cuma menggunakan bearing dan setang dan shaker. Nah, ini itu setangnya, yang bagian as atas itu seret atau ambrol, pecah. Jadi merusak ring-ring shaker. Jadi suaranya kasar, tidak seperti yang baru halus. Ini as setang shakernya. Kalau mau melepas ini harus di teleker atau di tempa atau di palu-palu kanan kiri, bisa terserah. Inilah shaker kompresor tanpa menggunakan oli. Itu tutup buat ngedret atau melepas bagian as setang shaker pakai teleker. Ini pakai drat halus, ini enggak kasar. Ini ring shaker bagian bawah untuk mempresisikan buring-buring biar tidak ngobos atau kocak. Yang dua atas itu menghasilkan tekanan angin.
inilah kondisinya kompresor Yongpai yang sudah saya bongkar tadi. All oil, berarti tanpa oil. Buringnya sangat kinclong dan keras, halus sekali ini kompresor Yongpai. Ini buring bagian bawah dan shaker, ring shaker. Ini buktinya, wah, tanpa oli setetes pun, cuma pakai bearing 2 dan kanan kiri 2 dan poli. Dalamnya banyak debu-debu, mengirit oli. Ini coba saya bongkar, saya pukul-pukul lalu tempat pakai hammer atau palu aja, tidak punya tracker Yongpai. Ini kondisi bearingnya di dalam itu udah pada lepas, leces apa bearing ya sejenis lah. Kompresor tanpa oli dan hemat biaya. Sangat bagus, tidak banyak polusi, tidak ditabung, tidak cepat airnya tidak mengebun dan tidak banyak oli yang terkontaminasi di bagian angin. Kelemahannya, ditabung itu cepat keropos kalau pakai kompresor tanpa silinder tanpa oli. Soalnya di dalam itu ada genangan atau embun air. Kalau ndak selalu perawatannya nggak rutin, nggak di tap atau dibersihkan, mengendap jadi kerak dan mengakibatkan korosi yang berakibat fatal, jadi geripis atau bocor kecil-kecil. Ini motor kompresor Yongpai. Motornya aman, nggak rusak, cuma bearing. Ini kondisi ring shaker, ada 2 bagian bawah. Ini terbuat dari apa ya? Ini anti panas ini, seperti kampas rem motor atau apa ini, ndak nilon ini ya, seperti kampas rem bentuknya, tapi lentur, mudah patah kalau ditekuk. Tidak besi ini, tidak baja. Ini tembaga buat transfer ke tabung penyimpanan angin.
ilat-ilatan ini harus bisa buka nutup. Ini buat buka tutup, buka tutup. Kalau ini tersumbat, wassalam, anginnya itu ngopos, tidak menghasilkan udara, asal bunyi terus. Nah ini posisinya di begini ini, tinggal kita kencangkan mur. Nah ini filternya juga masih bersih, aman, tergantung lokasi. Filter untuk meredam suara, kompresor Yongpai. Ini buringnya halus sekali tanpa baret, walau tidak pakai pelumas oli. Nah, sangat mengkilat, bersih sekali, seperti dipoles. Dan terima kasih yang sudah menonton. Ini benar-benar kompresor tanpa oli. Dan selamat menonton, dan jangan lupa like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman. Dan terima kasih. Selamat malam, pagi, siang, kawan-kawan sobat yang selamat dan yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.